Setelah dipaksa bertekuk lutut oleh Ferrari yang tampil perkasa di Australia, Red Bull berhasil membalas hal itu dalam balapan di sirkuit Imola hari Minggu kemarin. Dalam gelaran GP Emilia-Romagna, Max Verstappen sukses tampil dominan dan keluar sebagai pemenang, baik di ajang sprint di hari Sabtu, serta balapan utama di hari Minggu. Pada race kemarin, posisi kedua ditempati oleh Sergio Perez yang melengkapi kebahagiaan Red Bull dengan menuntaskan finish 1-2 di balapan kandang rivalnya. Lalu podium ketiga dihuni oleh Lando Norris, yang meraih podium pertamanya dan bagi McLaren musim ini, sekaligus menegaskan jika tim berlivery oranye tersebut sudah menemukan performa terbaik dari mobilnya. Sementara itu, Charles Leclerc harus rela finish di posisi ke-6 usai melintir pada 10 lap menjelang bubaran karena menginjak curb terlalu banyak di area Variante Alta, karena terlalu memaksakan diri untuk mengejar Perez di depannya. Walaupun masih bisa lanjutkan balapan, Leclerc harus terjun bebas ke posisi ke-9 sebelum akhirnya mampu naik satu persatu untuk finish di posisi 6. Balapan kemarin, walaupun menyajikan beberapa drama, tapi harus diakui jika sedikit membosankan karena race director yang terlambat mengaktifkan DRS ketika track sudah mengering. Meski begitu, tentunya kami bisa merangkum beberapa poin menarik untuk dibahas dari race di Imola semalam. Simak videonya sampai habis. Setelah pulang dari Australia dengan kekecewaan karena Max Verstappen yang gagal finish, Red Bull berhasil membalasnya dengan performa sempurna di Imola. Sebelumnya, Red Bull membawa update baru berupa bagian splitter di floor untuk memperbaiki downforce di mobil RB18. Update tersebut nampak bekerja dengan mulus usai Max Verstappen sukses kunci pole position pada kualifikasi hari Jumat dan performa yang ia tunjukkan sepanjang akhir pekan kemarin. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Red Bull tidak mampu dijawab oleh Ferrari dan mereka bisa melaju tanpa hambatan sepanjang race hari Minggu. Salah satu yang menarik perhatian mungkin adalah duel yang terjadi antara Verstappen dan Leclerc saat sprint race. Duel tersebut seperti menggambarkan dengan jelas jika Red Bull berhasil memangkas ketertinggalan mereka dari Ferrari. Meski Leclerc berhasil curi start dan ambil alih pimpinan lomba saat sprint, tapi dia tidak bisa menjauh dari kejaran Verstappen seperti balapan-balapan sebelumnya. Pembalap Belanda tersebut berhasil menempel ketat di posisi kedua dan memaksa Leclerc untuk terus tancap gas supaya bisa menjauh darinya. Hal itu membuat ban dari Leclerc mengalami graining atau kasarnya overheating dan memudahkan Verstappen untuk mengejarnya di fase akhir sprint. Ketika balapan hari Minggu, kondisi semakin berpihak ke Red Bull dengan kondisi sirkuit yang basah usai diguyur hujan. Meskipun Leclerc yang sempat turun ke posisi 4 setelah start berhasil naik ke posisi ketiga dan mengejar Perez, tapi lagi-lagi perbedaan performa antara keduanya terlihat jelas. Pembalap Monaco tersebut tidak bisa menempel ketat mobil Perez dan tidak mampu memelihara kecepatannya secara konsisten karena masalah di ban. Sementara itu, Red Bull berhasil tampil sempurna dengan mampu konsisten di depan dan tak terkejar sepanjang balapan. Raihan Max Verstappen di Imola kemarin adalah pencapaian sempurna bagi dirinya serta bagi tim. Verstappen berhasil sapu bersih semua poin yang tersedia atau total 34 poin. 8 poin dari kemenangan di sprint, lalu 25 poin dari menang balapan utama hari Minggu, dan tambahan 1 poin dari fase lap. Ia juga mencetak Grand Slam kedua sepanjang karirnya dengan raihan pole position di hari Jumat dan memimpin setiap lap sejak start sampai finish. Jika kami harus beri nilai, tentunya kami akan berikan nilai 100 untuk performa Verstappen di Imola semalam. Nasib buruk seakan-akan berbalik dari Red Bull di Australia ke arah Ferrari di Imola kemarin. Tampil di depan ribuan tifosi rupanya tidak menjamin jika balapan mereka akan mulus-mulus saja seperti beberapa race sebelumnya. Keputusan Ferrari untuk tidak memberikan upgrade di Imola berbuah kegagalan memaksimalkan poin di kedua event sprint dan balapan hari Minggu. Nasib kurang munjur sudah menghampiri tim kuda jingkrak ini sejak kualifikasi, ketika Carlos Sainz membuat kesalahan di tikungan Rivazza dan menghantam tembok. Itu membuatnya start dari posisi 10 di sprint race. Walaupun ia berhasil memperbaiki posisinya dan start di posisi 4 untuk balapan utama, tapi apesnya, Sainz disenggol oleh Daniel Ricciardo ketika start di tikungan pertama. Mobilnya terjebak di gravel dan membuat Sainz yang baru saja memperpanjang kontraknya di Ferrari gagal finish dalam 2 balapan beruntun. Nasib tak jauh berbeda juga dialami oleh rekan setimnya Charles Leclerc. Ia kalah duel di sprint race dari Verstappen, lalu ketika berusaha mengejar Perez di 10 lap terakhir balapan hari Minggu, ia membuat kesalahan di Variante Alta dan harus rela kehilangan potensi 7 poin yang bisa ia dapat dengan finish di posisi ke-6.
Ferrari padahal jadi tim favorit di Imola karena karakteristik sirkuit yang cocok dengan mobil mereka. Tapi keputusan tidak melakukan upgrade sepertinya memberikan kesempatan bagi Red Bull untuk bangkit dan membangun momentum yang sebelumnya hilang. Sejak kekalahan Leclerc di sprint race, Ferrari nampak tertekan setelah melihat kecepatan Red Bull dan tekanan dari faktor balapan kandang di depan ribuan tifosi. Pembalap Monaco tersebut mengakui setelah balapan jika ia terlalu serakah dan memaksakan diri, yang pada akhirnya ia harus membayar sebuah konsekuensinya dengan kehilangan poin berharga. Hal tersebut membuktikan jika Leclerc dan Ferrari belum begitu siap ketika mendapat situasi di bawah tekanan besar seperti di Imola kemarin. Kita tentu masih ingat kalau Leclerc di Australia terlihat sangat bernafsu untuk terus tancap gas guna mencuri poin fase lap, sebelum akhirnya dilarang oleh timnya. Ia masih harus belajar dari pengalaman tentang kapan harus push, kapan harus menjaga posisi, dan kapan harus bermain menunggu ketika balapan. Sempat dinilai jika performa bagus di Australia hanyalah karena faktor sirkuit saja. McLaren berhasil membuktikan jika mereka benar-benar bangkit dan kembali ke performa terbaiknya. Duo McLaren berhasil tembus ke sesi Q3 di kualifikasi yang kacau dengan Lando Norris yang berhasil start di posisi 3 ketika sprint race. Meski sempat turun ke posisi 4 ketika balapan di hari Minggu, nasib beruntung menghampiri Norris ketika Leclerc spin di akhir balapan dan memberikannya hadiah podium ketiga saat finish. Itu adalah podium pertama baginya dan McLaren untuk musim 2022. Sebenarnya dari awal bos mereka, Andreas Seidl, sudah mewanti-wanti jika performa mobil MCL36 banyak yang tertutupi karena masalah yang dialami saat pramusim. Ia yakin jika McLaren punya potensi besar dan mampu bersaing setidaknya untuk podium di papan atas. Performa di Imola kemarin, walaupun pace-nya masih jauh dari Red Bull dan Ferrari, setidaknya mereka mampu stay di barisan 5 besar sepanjang balapan, dan itulah yang akhirnya memberikan Norris podium ketika finish. Hasil semalam membuat McLaren ada di dalam momentum dan moral yang sangat bagus setelah hasil positif yang didapat dalam 2 balapan terakhir. Berbanding terbalik dengan hasil bagus yang diraih oleh George Russell, Lewis Hamilton jalani balapan GP Imola yang sulit dan frustasi. Sempat nyaris gagal lolos dari sesi Q1, Hamilton hanya mampu start dari urutan 13 untuk sprint race. Bukannya membaik, ia justru merosot ke posisi start 14 untuk balapan utama hari Minggu. Nasibnya makin keteteran setelah pit stop yang lambat menempatkannya ke posisi yang kurang ideal di belakang Pierre Gasly dan Alex Albon. Sepanjang balapan, walaupun DRS sudah diaktifkan, Hamilton tidak mampu melewati Gasly dengan mobil AlphaTauri-nya. Balapan Hamilton semakin memalukan setelah dia di-overlap oleh rivalnya musim lalu, Max Verstappen, di pertengahan balapan. Kombinasi antara porpoising yang parah dan straight line speed Mercedes yang kurang maksimal membuat Hamilton tertahan di belakang Gasly sepanjang balapan. Melihat performa mobilnya yang tak ada perkembangan, pembalap Inggris ini mengaku sudah pasrah dan mengakui kalau dirinya bukanlah kandidat juara dunia musim ini. Menurutnya, Mercedes saat ini fokus sepenuhnya memperbaiki performa dari W13 dan kembali kompetitif atau setidaknya mendekat ke 5 besar. Lalu hal menarik lainnya adalah Aston Martin yang akhirnya berhasil meraih poin di Imola kemarin. Tak tanggung-tanggung, Sebastian Vettel dan Lance Stroll berhasil raih double point dengan finish di posisi 8 dan 10. Modifikasi di bagian floor terbukti ampuh mengurangi porpoising dan memperbaiki performanya di sirkuit. Kemudian ada Valtteri Bottas yang tampil heroik dengan finish di posisi kelima serta nyaris saja melewati Russell di lap-lap akhir. Lalu Yuki Tsunoda yang menjalani salah satu balapan terbaiknya bersama AlphaTauri dengan mampu akhiri lomba di posisi ke-7 usai start dari posisi 12 di awal lomba. Dan tentunya tidak lupa, Kevin Magnussen berhasil membuat kita semua tersenyum karena berhasil meraih koleksi total 3 poin dari sprint dan balapan Minggu semalam. Mana momen favorit kalian dari race kemarin? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.